Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi pelajaran kita setiap hari. Zikrullah, mengingat Allah dengan membaca firman-firman Allah atau ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan ayat atau surat yang sedang kita pelajari adalah ayat yang ke-33 dari surat yang ke-17, yaitu surat Al-Isra namanya, ayatnya ayat ke-33 kalau enggak salah ya kemarin ini ya. Tapi yang sedang dibicarakan kemarin pagi ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang kita semuanya sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, tidak boleh melakukan atau mengerjakan perbuatan yang namanya zina. Jangankan berzina, mendekati zina saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, perbuatan dosa. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk cara. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan hadis Nabi yang kemarin sudah disampaikan. Nah, sekarang hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh perawi hadis atau mukharrij hadis yang bernama Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau kurang terkenal dibandingkan dengan Imam Al-Bukhari, dibanding dengan Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Tapi beliau punya kitab hadis sendiri. Beliau punya hadis-hadis sendiri yang ditulis oleh tangan beliau sendiri, yang beliau peroleh dari guru-gurunya. Wa qala Ibnu Abi Dunya, dan telah berkata perawi hadis atau periwayat hadis yang bernama Ibnu Abi Dunya. Dia meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri. Haddatsana Ammar bin Nasr, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Ammar bin Nasr. Haddatsana Baqiyah, Ammar bin Nasr mendengar hadis ini dari gurunya, kata dia, haddatsana, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Baqiyah. Baqiyah, dia mendengar hadis ini an Abi Bakr bin Abi Maryam, dari gurunya yang bernama Abu Bakar bin Abu Maryam. Abu Bakar bin Abu Maryam mendengar hadis ini anil Haitsam, dari gurunya yang bernama Al-Haitsam. Ya, Al-Haitsam ibni Malik At-Ta'i, Al-Haitsam bin Malik At-Ta'i. Dia Al-Haitsam yang merupakan sahabat Nabi ini meriwayatkan, menceritakan hadis anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi telah bersabda, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya ini. Walaupun dalam sanadnya ada masalah, tapi bunyi hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya, apa kata hadis ini? Kata Nabi menurut hadis ini, ya, ma min dzambin ba'da syirki, ma tidak ada, min dzambin dari sesuatu dosa yang ba'da syirki, sesudah dosa syirik,
sesudah dosa menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah yang a'dhamu indallah, lebih besar di hadapan Allah, min daripada nutfatin, setetes air mani yang wada'aha rajulun, seseorang laki-laki meletakkan air maninya tadi fi rahimin, di dalam rahim yang la yahillu lahu, rahim itu tidak halal untuknya. Jadi menurut hadis ini diriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah dosa syirik ya di hadapan Allah daripada dosa meneteskan satu tetes air mani di rahim perempuan yang tidak halal baginya. Maksudnya berzina gitu ya. Jadi ini sesuai dengan hadis yang sebelumnya kemarin. Ya, dosa kan termasuk dosa besar. Sehingga ada seorang pemuda tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah izin kepadaku untuk berzina. Saya enggak kuat ya Rasulullah. Ya, akhirnya dikasih dudukan, dikasih tahu. Ini ya, kalau kamu punya saudara perempuan kamu dibuntingin orang, ya kamu senang enggak? Enggak senang kan? Orang banyak juga begitu, enggak senang. Kalau kamu punya istrimu dihamili orang, kamu senang enggak? Enggak senang. Ya makanya kamu jangan hamilin orang dan seterusnya. Nabi ngasih tahu. Sampai akhirnya Nabi mendoakan kepada si pemuda tadi dengan doa yang terkenal ini. Allahumma ya Allah, Allahumma gfir dzambahu ya Allah, ampunlah dosa pemuda ini ya Allah. Wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya ya Allah. Wa hassin farjahu, dan jagalah kehormatannya, jagalah kemaluannya ya Allah. Jangan sampai dia berzina ya Allah. Ini doa dari Nabi Muhammad SAW kepada si pemuda tadi, yang menurut riwayat ini kata sahabat Abu Umamah, setelah Nabi mendoakan si pemuda tadi, falam yakun ba'da dzikal fata, maka tidak ada lagi sesudah itu si pemuda tadi yaltafitu ila syai'in, menoleh lagi kepada sesuatu perempuan manapun. Dan enggak mau lagi dia berzina, enggak mau lagi dia melakukan perbuatan zina, dan tidak mau menolehkan pandangan matanya kepada seorang wanita pun. Ya, dalam rangka menjaga kesucian hatinya. Jadi begitu saudara sekalian, Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya kesucian lahiriah, tapi juga kesucian batiniah, kesucian, kebersihan hati, batin, dan kebersihan zahir. Kita jadi orang Islam itu jadi orang yang bersih, gitu, pembersih. Jangan jorok. Kalau kita punya bau badan, hilangkan bau badan itu. Ada caranya menghilangkannya itu. Saudara mungkin tidak merasa bahwa saudara badannya berbau, tapi orang di sekelilingnya itu mencium. Itu. Makanya Nabi melarang orang sholat berjamaah sesudah makan bawang putih, kata Nabi. Kalau habis makan bawang putih, kumur-kumur bersih dulu. Atau kalau sekarang jangan makan durian, ya, kumur-kumur dulu, baru sholat. Baru aja buka puasa pakai durian, terus gitu, langsung keluar tuh hawa duriannya itu sekelilingnya. Padahal dia lagi sujud lagi, kanan kirinya langsung komentar ini, aduh durian ini lagi nih. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan, Pak, kesucian, kebersihan lahiriah maupun batiniah. Kita jadi orang Islam, jadi orang yang bersih, bersih dirinya, bersih hatinya, bersih rumahnya, bersih tempat tidurnya, bersih kamarnya, gitu loh. Kamar mandinya juga bersih, jangan berbau. Dapurnya juga bersih, walaupun dapur setiap hari dikotori, tapi setelah selesai masak dibersihkan. Itu orang Islam diajari begitu oleh ajaran Islam ini. Nah, kebanyakan kita orang Islam itu kurang memperhatikan hal-hal seperti itu. Justru orang-orang barat sana yang tidak atau belum kenal Islam, tapi mereka mengenal yang lainnya, kebersihan, ya. Mereka itu pada bersih, yang bersih-bersih tentunya. Mereka juga ada yang kotor-kotor juga ada. Ada bule-bule yang pergi ke Bali itu enggak pernah mandi. Itu bau badannya, iya.
Ada juga yang tidak bisa menginap di hotel berbintang, nginapnya di rumah-rumah orang. Nah, itu ya beda dengan turis-turis yang nginap di hotel bintang 5, beda. Ya, jadi saudara sekalian, intinya kebersihan itu dijaga. Kalau kita merasa bau badan kita ada, mandi yang bersih itu. Kalau kita bau keteknya dicukur tuh rambutnya, dibersihin. Tuh kalau mandi disabunin. Habis itu kalau perlu beli deodoran. Ya, deodoran itu sekarang banyak. Deodoran untuk menghilangkan bau keringatnya itu tadi. Supaya kalau keringatan tidak berbau. Ini bukan promosi deodoran, enggak ada hubungannya aku sama pabrik deodoran, enggak ada. Kalau enggak mampu beli deodoran, ya beli minyak wangi itu di depan Masjid Jami itu ada itu, toko kecil tuh, kepunyaannya saudara kita. Kepunyaannya kakaknya kapten kapal, mana kapten kapal lama enggak pernah ke sini tuh. Pak kaptennya mana lama enggak ke sini nih. Ya. Jadi Pak kapten kapal saudara kita ini dia punya saudara perempuan, kakak perempuan kalau enggak salah ya. Punya toko pakaian muslim di depan Masjid Jami. Apa? Al-Fatah. Nah, ya. Itu ada jual minyak kesegini nih, murah harganya. Aku cium baunya harum itu. Sampai beli setetes ini, taruh di jari, cerut, dah, bau harum. Allahu Akbar gini harum yang keluar. Tapi kalau enggak bersih, maaf ya, ketek kita bau gitu. Gak enak Pak, aku paling gak tahan aku kalau naik pesawat sebelahku orang bau ketek, aduh pusing aku nih. Lebih celaka lagi kalau aku lupa bawa masker, aduh kadang-kadang bawa masker satu aja masih tembus baunya itu. Jadi double nanti, waduh gak bisa bernapas aku. Ya orangnya gak merasa, sudah biasa hidup dengan bau seperti itu. Allah bisa karena biasa, itu peribahasa bahasa Indonesia itu. Benar itu. Allah bisa karena biasa. Kita bisa karena biasa. Orang biasa baca Quran, dia bisa baca Quran karena dia biasa baca Quran. Dia biasa naik motor, dia bisa naik motor karena dia biasa naik motor. Dia bisa naik mobil karena dia biasa naik mobil. Begitu seterusnya. Dia biasa menjaga kebersihan dirinya, ya dia akan bersih. Dia bisa menjaga kebersihan dirinya, dia bisa bersih. Karena biasa menjaga kebersihan. Gitu ya. Jadi saling tolong menolong di antara kita ya. Kalau ada saudaranya bau datangi, Mas, belum tahu tuh, Mbak, belum tahu ya. Ini ada loh. Ada apa itu? Bedak atau apa gitu untuk menghilangkan bau badan. Ini loh dipakai kalau habis mandi biar enggak berbau. Ya, badan-badannya sendiri ya, badan-badan sendiri, tapi kamu bergaul sama orang banyak Dan Islam mengajarkan kebersihan. Rasulullah SAW itu orangnya harum. Jabat tangan dengan beliau dicium, para sahabat senang banget kalau habis jabat tangan dicium, harum tangan Nabi Muhammad SAW. Iya, beliau harum, selalu berbau wangi Nabi Muhammad SAW. Ya, kembali ke sini saudara sekalian. Jadi menurut hadis ini kata Rasulullah SAW, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah dosa syirik, dosa menyekutukan Tuhan, selain ya lebih besar daripada seorang laki-laki yang meletakkan satu tetes air maninya ke dalam rahim yang tidak halal baginya. Ini hadis Nabi ini. Ya, ma min dambin ba'da syirki, tidak ada dari sesuatu dosa pun yang lebih besar sesudah syirik. Ya, a'dhamu yang lebih besar indallahi di hadapan Allah min nutfatin dari setetes air mani yang wada'aha rajulun, meletakkan air mani tadi seseorang laki-laki fi rahimin dalam satu rahim yang la yahillu, rahim itu tidak halal lahu bagi dia, bagi si laki-laki tadi. Tidak boleh kita sembarangan menaruh air mani ya, naruh di tempat istrinya. Nah, ini hadis yang dimuat oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, mengakhiri tafsir ayat yang ke-32. Sekarang kita bicarakan ayat berikutnya, ayat yang ke-33.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana. Faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Ini ayat 33 berisi larangan juga dari Allah. Allah berfirman, wala dan janganlah taqtulu kalian membunuh. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh an-nafsa satu diri seseorang, allati yang seseorang itu satu diri itu haramallah Allah mengharamkan. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Gimana? Coba diulangi. Janganlah engkau membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Berarti kalau itu ada orang yang halal untuk dibunuh. Iya ada. Ada orang yang halal untuk dibunuh, boleh dibunuh. Tapi pakai aturan. Dengan apa? Dengan aturan Allah juga. Nanti ada penjelasannya ya. Janganlah kalian membunuh seseorang yang Allah haramkan untuk dibunuh illa bil haqq, kecuali dengan alasan yang benar. Nah, membunuh orang dengan alasan yang benar, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat itu boleh. Misalnya regu tembak, membunuh terpidana mati. Ya, itu enggak apa-apa. Dia melaksanakan tugas, melaksanakan hukuman mati dengan menembak. Biasanya ada beberapa polisi gitu, yang salah satunya biasanya ada yang enggak diisi peluru. Kebanyakannya diisi. Semua utama disuruh mau nembak ke sasarannya, kepala atau dada, jantung. Yang membuat dia langsung mati. Nah, ya itu si polisi tadi dia tidak tahu dia punya senjata dia ada isi pelurunya apa enggak. Pokoknya diantaranya ada yang enggak ada isinya, ada yang ada isinya. Sehingga nanti tidak tahu yang membunuh siapa, sebenarnya yang kena pelurunya siapa. Karena yang dihukum mati biasanya ditutup matanya kan, ditutup matanya, yang mengarahkan senjatanya ke sasarannya tidak tahu itu ada pelurunya apa enggak, isi senjatanya. Itu biasanya begitu ya, kata orang-orang yang pernah menjalani. Jadi saudara, ayat ini oleh Kementerian Agama, ini hilang nih terjemahannya. Nah, saya buka dulu. Di halaman berapa itu Pak di Kementerian Agama? 285. Nah, ini ya. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya. Jadi ada yang membunuh ada yang ada orang yang oleh Allah boleh dibunuh. Siapa? Ya orang yang harus dihukum mati. Itu boleh dibunuh. Atau dalam perang itu boleh membunuh. Nah, kalau sampean enggak membunuh orang dalam perang, sampean yang dibunuh nanti. Gitu ya. Tuh, atau nanti ada sebab yang lain.
Wala taqtulun nafsal lati illa harramallah wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Wa man qutila madluma, dan barang siapa dibunuh dengan cara yang zalim, ya. Ayat berikutnya kan bunyinya seperti itu ya. Wa man qutila madluman, waman dan barang siapa kutila dia dibunuh madluman dengan cara yang zalim, tidak salah tapi dibunuh, cuma mengawal Habib Rizik tapi dibunuh 6 orang itu, sampai sekarang kasusnya tidak dibuka lagi. Gak apa-apa, gak dibunuh, nanti di akhir kan ada urusan nanti. Ya, semuanya akan terlibat nanti di akhirat tuh. Yang membunuh, yang menyuruh membunuh, yang merekayasa, semuanya nanti akan dilandrak di akhirat sana oleh Allah. Jadi kita tenang-tenang saja sudah. Yang penting kita jangan menjadi pelaku pembunuhan, itu aja. Ya. Nah, jadi wa man qutila madluman, dan barang siapa yang dibunuh dengan cara yang zalim, dengan dizalimi, faqad maka sungguh kata Allah, ja'alna kami Allah telah menjadikan liwaliyihi untuk walinya, wali orang yang dibunuh tadi, sultanan kekuasaan. Maksudnya kalau ada orang dibunuh, maka keluarga yang dibunuh tadi punya sultan, punya kekuasaan, punya alasan dan kekuasaan untuk membunuh orang yang membunuh tadi. Ya, itu dalam Islam begitu. Maksudnya hukum kisos. Fala yusrif fil qatl, fala maka janganlah yusrif seseorang berlebih-lebihan fil qatli di dalam pembunuhan itu, di dalam melaksanakan hukuman mati itu. Innahu sesungguhnya dia ini ada 2 tafsir ya. Ada yang mengatakan dia ini adalah orang yang mati terbunuh tadi. Ada yang mengatakan dia di sini adalah walinya si mati. Innahu sesungguhnya dia orang yang dibunuh tadi, karena adalah mansura, orang yang ditolong. Ada yang mengatakan innahu sesungguhnya dia si wali dari orang yang mati terbunuh tadi adalah orang yang perlu ditolong untuk bisa membalaskan hukuman mati kepada si pembunuh. Di dalam Islam itu Pak, kalau ada orang membunuh orang, hukumannya itu enggak pakai bertele-tele, pakai sidang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Enggak pakai dalam Islam itu. Ada orang membunuh orang, bukti sudah jelas, ada buktinya, ada saksinya. Hakim tinggal ketok palu, hukuman mati, udah selesai. Itu Islam tuh kayak begitu Pak. Dan itu yang paling adil. Orang membunuh orang, hukumannya apa? Ya hukuman mati, udah. Enggak ada ampun, enggak ada. Kecuali nanti ada juga kecualinya. Kecuali kalau keluarga terbunuh memaafkan. Ya, memaafkan dengan syarat membayar diat, membayar denda. Dendanya berapa? 1 kintor atau 100 kilogram emas. Nah, itu. Atau 12.000 dinar. Ada macam-macam itu yang mendefinisikan 1 kintor itu ya. Jadi janganlah orang berlebih-lebihan di dalam melaksanakan hukuman mati. Sesungguhnya dia adalah orang yang ditolong. Nah, ini saudara sekalian, dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan seperti ini. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh orang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa haqquha, dan alasan yang dibenarkan untuk membunuh orang adalah maruwina, sebagaimana apa yang atau hadis yang telah diriwayatkan kepada kita, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda,
Ini ada beberapa alasan bahwa membunuh orang itu diperbolehkan atau dibolehkan. Apa alasannya? Ini. Nabi bersabda, la yahillu damumri'in muslimin illa bi ihda thalas. Ya, la yahillu, tidak halal. Tidak halal maksudnya haram. Tidak halal atau haram damumri'in muslimin, darah seorang muslim ditumpahkan, maksudnya dibunuh, illa kecuali biihda, dengan salah satu dari salasin 3 alasan berikut ini. Apa alasan orang boleh dibunuh menurut hadis Nabi? Pertama ini alasannya. Rajulun kafara ba'da imanihi. Rajulun, seseorang yang kafara, dia kafir, ba'da imani, sesudah imannya. Orang masuk Islam, kemudian dia murtad. Orang yang murtad itu boleh dibunuh. Tapi jangan sampean yang bunuh. Kalau sampai yang bunuh sampai tangkap polisi, dibunuh lagi sampean, dihukum mati sampean. Yang membunuh siapa? Imam mu'adzam, itu pun melalui proses pengadilan juga. Nah, imam itu sekarang nggak ada. Adanya imam masjid. Imam yang sesungguhnya sekarang nggak ada. Ya, jadi seseorang yang kafir sesudah beriman boleh dibunuh. Atau yang kedua, zana ba'da ihsanihi. Seseorang yang berzina sesudah dia menikah. Maksudnya orang yang sudah menikah kemudian dia berzina dengan perempuan lain, nah orang seperti itu boleh dibunuh. Ini juga sama, yang membunuh ada caranya. Jangan suaminya langsung membunuh. Ya akan jadi masalah di kepolisian, akan menjadi masalah di pengadilan lagi. Ya, jadi ada aturannya semuanya itu. Tapi ini intinya saja ya, bahwa manusia boleh dibunuh kalau dia murtad ya dari Islam. Yang kedua, kalau dia berzina sesudah dia beristri. Yang ketiga, au qatalan nafsan bighairi nafsin, atau seseorang yang membunuh orang lain dengan tanpa alasan karena dia membunuh orang. Fayuk talubiha, maka dia boleh dibunuh karenanya. Nah, jadi ada 3 alasan. 1, orang boleh dihukum mati atau dibunuh kalau dia melakukan pembunuhan. 1. Yang kedua, dia melakukan perzinahan. Yang ketiga, dia melakukan ini tadi, murtad, keluar dari Islam. Nah, maka sekarang banyak orang murtad. Mau dibunuh semua, ya jangan. Ada caranya. Di sini tidak berlaku hukum Islam di negara kita ini. Di negara kita ini yang berlaku itu negara yang berdasarkan KUHP, kasih uang habis perkara itu. Ya. Jadi yang berlaku itu bukan undang-undangnya Allah atau aturannya Allah. Ini tadi bagian yang pertama dari ayat 33. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah, bagian yang kedua, wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyyi sultana. Dan barang siapa dia dibunuh dalam keadaan zalim, maka sungguh kami Allah telah menjadikan untuk walinya, untuk keluarganya, usultanan, alasan, kekuasaan, kekuatan. Ini sultan diartikan kekuatan, wa wilayatan, dan kekuasaan itu. Alal qatil, membunuh kepada si pembunuh tadi, mempunyai alasan untuk membunuh kepada al-qatil, si pembunuh tadi, bil qatli, dengan cara dibunuh atau dihukum mati. Ini menurut tafsirnya Mujahid. Karena menurut tafsirnya Ad-Dhahhak, sultanuhu, sultan di sini maksudnya huwa adalah annahu, bahwa dia yatakhayyaru, orang yang keluarganya dibunuh diberi pilihan oleh Allah, oleh syariat Islam. Fa in syaa, maka kalau dia mau, istaqada minhu, dia minta bisa menuntut balas darinya. Saya tidak ridho saudara saya dibunuh, saya minta yang membunuh supaya dihukum mati. Itu alasan pertama, boleh dia begitu itu.
Wa in syaa, dan kalau dia mau yang berikutnya, akhadha diyata, akhadha diyah, dia mengambil denda. Dendanya 100 ekor unta atau 1 kilogram emas atau berapa menurut keputusan pengadilan. Ya. Yang ketiga, wa in syaa, dan jika dia mau, afa, dia boleh memberi maaf. Jadi ada 3 alasan. Ada 3 tawaran dalam Islam. Kau boleh meminta balasan hukum bunuh, hukuman mati, atau kamu minta balasan ganti duit, ya, karena keluargamu dibunuh, bayarannya mahal. Yang ketiga, kamu kasih maaf, dah nggak usah dibalas, urusannya dia nanti di akhirat sana, Allah yang akan urus. Nah, lalu bagaimana? Pada ayat berikutnya, wala yusrif fil qatl, maka janganlah orang berlebih-lebihan di dalam membunuh. Maksudnya apa? Jangan kemana-mana, kita akan lagi besok pagi, insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.